Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Sunaja rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan roh setelah kematian. Bicara tentang kematian, kita tahu bahwa di antara arkanul kiamah, yaitu rukun-rukun kiamat itu atau rukun-rukun hari akhir itu, salah satunya adalah al-maut, kematian. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza mata ahadukum qamat qiyamatahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu meninggal, berarti telah tegak kiamat padanya. Maksudnya kiamat besar itu pasti terjadi, sebagaimana kematian juga pasti berlaku. Tetapi dari dua perkara ini, yang jelas-jelas adalah kematian saja. Yang pasti itu adalah kematian, sebab kiamat besar itu belum pasti kapan terjadinya. Karena Nabi SAW sendiri ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Rasul tidak ada jawaban. Rasul hanya mengatakan, orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya, Rasul dan Jibril sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tapi kalau kematian itu sudah pasti. Kenapa? Karena Rasul sudah membatasi umur antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit saja yang melewati itu. Kematian jauh lebih pasti dibandingkan kiamat. Maka sudah selayaknya manusia itu punya persiapan. Apa persiapannya? Tentu tidak lain dan bukan takwa Allahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang panjang. Hadis ini dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu bersama para sahabat sedang hendak mengkuburkan salah satu jenazah. Tetapi ketika itu yang menggali lubang belum selesai menggali lahatnya, sehingga Rasul saat menanti penggalian lahat itu, Rasul mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian berceramah seputar dicabutnya ruh mukmin dan kafir. Nabi SAW kemudian menjelaskan, adapun ruhnya seorang mukmin, kata Nabi SAW, maka akan dicabut dari dimulai jari jemari kaki dan juga tangan. Jadi ruh itu tercabut dari jari jemari dulu, kemudian naik ke atas sampai kemudian di tenggorokan. Apabila ruh sudah berkumpul di tenggorokan, maknanya ruh tidak mungkin dikembalikan lagi ke badannya. Inilah isyarat firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza balagatit tara, yaitu sampai ketika ruh di tenggorokan, maka Allah katakan, wa qila man ra, siapa yang bisa meruqyah dia? Maksudnya mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Dari sini Rasul mengatakan bahwa taubat seorang hamba tertutup dan tidak ada gunanya apabila ruh sudah sampai di tenggorokan. Kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima taubatnya seorang hamba sebelum ruh berada di tenggorokan. Kenapa demikian? Karena ruh tidak bisa dikembalikan. Makanya ada dua waktu taubat itu diterima. Pertama, ruh sebelum mengumpul di tenggorokan. Yang kedua, matahari belum terbit dari arah barat. Kalau dua perkara ini belum terjadi, maka ada kesempatan taubat. Tapi kalau dua waktu sudah terjadi, maka taubat pun tertutup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila ruh dicabut itu, tabihahul basar, jadi pandangan kita mengikuti ruh itu akan keluar dari mulut kita. Kemudian keluar nanti mata ini mengikuti ruh tercabut. Makanya tiap orang yang meninggal pasti melotot matanya karena mengikuti pandangannya. Maka disitulah kita disunahkan untuk menutup supaya enggak menakuti orang. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul maut dan rusulul maut. Jadi ada dua malaikat. Pertama, malakul maut yang memang tugasnya hanya mencabut nyawa
Dan malakul maut itu bukan satu malaikat. Seperti Jibril kan satu malaikat, Mikail satu malaikat, Israfil satu malaikat. Malakul maut ini jumlahnya sangat banyak, karena setiap hari yang mati itu kan bukan cuma satu orang. Satu dunia ini bisa ratusan, bahkan ribuan kalau terjadi bencana alam. Itu pencabutan bisa ribuan dalam satu hari. Kemudian yang kedua, ada namanya Rusulul Maut. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan tawafathum rusuluna, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dengan mengutus rasul-rasul kami. Lalu apa tugasnya rasul-rasul maut itu atau malaikat-malaikat utusan kematian itu? Ada yang menyiapkan kain kafan dari surga, ada yang menyiapkan hanut. Hanut itu maksudnya minyak wangi, dan ada tugasnya membisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Fussilat ayat 30. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati tu'adun. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka turun padanya para malaikat saat menjelang wafatnya. Kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah, karena surga sudah menanti untukmu apa yang Allah janjikan kepadamu. Dalam ayat lain, surat An-Nahl ayat 32, Allah juga mengatakan, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan karena lembutnya malaikat pencabut nyawa ketika mencabut ruhnya orang yang beriman itu, dipermisalkan seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Ibaratnya teko diisi air yang banyak, kemudian kita tuang, otomatis deras sekali karena masih banyak airnya. Tapi kalau isi tekohnya itu tinggal satu tetes, kemudian kita tuangkan, tentu yang satu tetes itu akan mengalir dengan pelan karena tinggal satu tetes. Pelan, pelan, pelan sampai masuk di moncong teko, kemudian netes di ujung teko. Rasulullah SAW mempermisalkan seperti itulah lembutnya ruh seorang mukmin ketika dicabut, yaitu seperti tetesan yang terakhir, karena lembutnya dari jemari naik terus hingga badan sampai ke tenggorokan, sampai kemudian keluar dari mulut seorang mukmin. Tapi walaupun demikian, yang namanya kematian itu pasti ada sakaratulnya. Setiap kematian itu pasti ada keberitannya, ada rasa sakit, dan itu dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja mengalami, apalagi kita. Nabi yang mengatakan wa inna lil mauti la sakaro. Rupanya dalam kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya, yang terkadang tidak ada yang tahu rasa sakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu rasa sakit yang diterima oleh seorang mukmin saat detik-detik akhir wafatnya dia, boleh jadi itu adalah penggugur dosa yang terakhir. Artinya sebuah kebaikan bukan sebuah keburukan, tapi rasa sakit yang dialami orang-orang kafir, munafik, fasik, boleh jadi awal azab bagi dia. Terkadang kita bisa melihat ada orang koma berbulan-bulan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena dosanya kan. Ya, tapi juga ada orang yang mati tuh enak nengoknya, senyum, bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tahu-tahu sedang sujud, meninggal. Sedang ibadah, meninggal. Bahkan tahu-tahu baca Al-Quran, dia meninggal. Tapi yang jelas bahwa ketika tugas malaikat maut hanya mencabut ruh itu saja sudah selesai. Maka yang bertugas selanjutnya adalah Rusulul Maut. Diletakkan ruhnya di kain kafan,
dari surga, kemudian dibaluri minyak wangi dari surga, kemudian dibalut, yang subhanallah dijelaskan dalam hadis itu, bau minyak wangi dari surga itu sampai ke langit, sehingga para malaikat di langit itu pun bertanya, ruhnya siapa itu? Maka malaikat yang bertugas membawa ruh ini naik ke langit akan menyebutkan nama terbaik yang disukai ketika dia di dunia. Ruhnya Fulan ibnu Fulan, makanya penting orang punya nama baik. Maka ketika ruh itu naik ke langit, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan pada ruhnya seorang mukmin dengan menyuruh para malaikat penjaga langit itu untuk membuka pintunya. Karena langit itu kan punya pintu, jadi naik ke langit pertama dibuka pintunya, naik langit kedua dibuka pintunya, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai melewati langit ketujuh. Entah sampai mana, wallahu a'lam, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada ruhnya seorang mukmin ini, letakkan kembali ruh kepada jasadnya, kemudian naikkan catatannya fil illiyin. Artinya ruhnya seorang mukmin itu akan berjumpa dengan Allah, dan perjumpaan kita dengan Allah itu ada di dua tempat, dua di dunia dan dua di akhirat. Dua di dunia pertama yaitu saat sholat, itulah saat perjumpaan kita dengan Allah, karena Allah yang mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah tafsirkan dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa mereka sudah berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua ini saat sakaratul maut, saat ruh dibawa oleh malaikat rusulul maut melintasi langit ketujuh, itu juga berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, kemudian naikkan catatannya di tempat yang paling tinggi, yang disebut dengan illiyin. Kemudian dua nanti pada hari kiamat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring manusia sesuai dengan sesembahannya, yang nyembah sapi di sana, yang nyembah ular di sana, yang nyembah batu di sana. Ketika semua manusia dikumpulkan bersama persembahannya, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan kepada manusia yang selama ini menyembah kepada dirinya. Anehnya, di situ orang yang beriman dengan orang munafik dikumpulkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyingkapkan dirinya, maka semua orang-orang beriman sujud, tapi orang-orang munafik tidak bisa sujud. Fala yastati'un. Inilah perjumpaan orang-orang yang beriman kelak di padang mahsyar. Dan yang terakhir yaitu di surga, dan itu nikmat yang paling besar, ru'yatullahi azza wa jalla, memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ruh itu kemudian naik ke langit dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk dikembalikan ke dalam jasadnya, kapan itu? Ketika manusia sedang sibuk fardu kifayah. Jadi ketika mayat meninggal, ruh diangkat, itu kan orang-orang sibuk. Ada yang memandikan, ada yang mengkafankan, ada yang menyolatkan. Maksudnya mayat itu sendiri sudah tidak ada ruh, karena sedang sibuk di fardu kifayahkan. Sementara ruh itu punya kesibukan sendiri. Baru setelah selesai menyolatkan, kemudian ruh ini dimasukkan ke dalam jasadnya, dimasukkan ke dalam keranda, kemudian menuju kuburan. Maka ruh ini kemudian masuk di situ. Kalau ruhnya orang-orang yang beriman, maka akan bicara qaddimuni, yaitu segerakan aku, segerakan aku. Jadi ketika berada di atas keranda, maka ruhnya yang beriman itu akan masuk ke dalam jasadnya, akan bicara. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, walaupun itu mungkin suaminya, istrinya, ayahnya, bahkan anak-anaknya pun gak ada sama sekali yang bisa dengar. Jika mayat itu berteriak-teriak, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku,
Itu kalau ruhnya seorang yang beriman. Kalau ruhnya orang-orang kafir, tentu sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau ruhnya kafir, ketika dicabut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan seperti pisau yang bengkok macam celurit. Kemudian didatangkan kambing wol yang penuh dicukur, seperti kambing Australia yang gimbal-gimbal itu rambutnya. Ya, kemudian pisau ini dibenamkan di kambing, lalu setelah itu disiram. Secara otomatis maka bulu-bulu kambing yang disiram itu kan ada yang nempel di pisau. Setelah nempel di pisau, kemudian dicabut secara paksa pisau itu dengan sangat keras. Apa yang terjadi? Pasti akan merontokkan bulu-bulunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itulah roh orang kafir, munafik, fasik, dicabut oleh malaikat maut. Jadi akan merontokkan persendian, karena ketika malakul maut mencabut ruhnya orang kafir, munafik, fasik itu, maka Rasulul maut akan menghembuskan dan menakut-nakuti di telinga orang-orang yang akan dicabut itu sambil mengatakan, hai ruh yang busuk, ruh yang jahat, ruh yang jelek, keluar, di sana kemurkaan Allah dan kemarahan sudah menantimu. Bagaimana dia mau keluar kalau ditakut-takuti seperti itu? Tentu saja tidak akan keluar. Makanya dipaksa dia keluar, dipaksa sehingga dia merontokkan semua persendiannya. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian setelah ruhnya diletakkan di kain kafan, yang kain kafan itu dari neraka, kemudian bau busuknya melambung ke langit. Semua malaikat mencaci maki, tidak ada satupun malaikat memujinya. Bahkan mencaci maki, ini rohnya siapa? Sungguh busuk sekali. Malaikat-malaikat penjaga pintu langit pertama gak akan membukakan pintunya. Jangan lagi yang kedua, apalagi yang ketiga. Yang pertama saja gak mau buka pintunya. Dan Allah dari atas sana mengatakan, jatuhkan ruhnya ke dalam jasadnya, letakkan catatannya di bumi yang paling dasar yang disebut dengan sijjin. Bayangkan roh itu dilempar teman-teman sama malaikat, tidak diantar, sehingga ketika roh itu menyatu dengan jasadnya, ibarat teman-teman jatuh dari ketinggian. Gimana rasanya? Seperti itulah rasanya, sehingga rasanya tulang ini patah semua. Karena yang merasakan sakit itu bukan jasad, melainkan ruh. Kalau itu dicabut, walaupun teman-teman dicabik-cabik jasad, dipotong-potong, dimutilasi, dicongkel matanya, dipotong telinganya, dicabut jarinya, gak akan merasakan sakit kalau rohnya dicabut. Tapi kalau rohnya dikembalikan, itulah sakit yang dialami, bagaikan dia jatuh dari ketinggian yang ia rasakan. Kemudian roh ini dimasukkan ke dalam jasadnya dan dia akan berteriak-teriak, celakalah kalian, celakalah kalian, ya wailaha aina tadhabun, celakalah kalian, mau dibawa kemana aku ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yasma'u sautaha kullu, segala sesuatu mendengar teriakannya, illa ins, kecuali manusia. Manusia tidak mendengar. Jadi ketika ruh sudah menyatu dengan jasadnya, kemudian dibawa ke arah kuburan dan hendak dikuburkan, dia berteriak-teriak. Binatang mendengarnya, semua makhluk mendengarnya kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengar. Tapi kalau ruhnya orang beriman, dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, sekerahkan aku, sekerahkan aku. Makanya orang yang beriman itu disuruh disekerahkan. Dari sini Nabi mengatakan, asri'u bil janazah, sekerahkan kalian, memfardu kifayahkan jenazah. Kenapa demikian? Wa intaku salihatan fa khairu tuqaddimuna. Kalau memang ini orang baik, maka Anda sudah berlaku kebaikan kepada orang ini dengan menyekerahkannya. Wa intaku ghairu dzalik, tapi kalau dia orang jahat, fasyarun tada'u nafiri qadikum, sama saja meletakkan keburukan di rumah kalian. Maka sekerahkan, mau orang baik sekerahkan, mau orang jahat sekerahkan. Kalau orang baik berarti kebaikan bagi si mayat.
kalau orang jahat sama saja meletakkan kejahatan di rumah. Akhirnya kemudian ketika betul-betul sudah dimasukkan ke liang lahat, si mayat ini sempat mendengar suara terompah. Orang-orang yang mengantarkannya itu sampai sayup-sayup semakin jauh karena meninggalkan dia. Ketika sudah nggak ada suara lagi, maknanya dia sudah ditinggal. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, jadi yang pertama berpisah dari si mayat itu hartanya dulu. Sekaya apapun orang mati itu, kalau dia sudah meninggal, tetap saja kain kafannya yang murah, dan itu walaupun dia miliarder sekalipun. Tidak ada orang yang kaya dikafani dengan kain yang mahal kan. Dari sini hartanya terputus, percuma punya uang tapi tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua, keluarganya. Setelah mengantarkan ke kuburan, baru keluarganya pulang. Nah, disitulah terpisah dengan keluarganya. Baru dia hidup sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.